warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 3 IPA. Ini adalah pertemuan pertama kita di masa pandemi COVID-19, di mana kita masih dalam proses belajar mengajar secara daring. Oke anak-anakku, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang topik pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mari kita simak sekilas video tentang awal mulanya pertumbuhan itu. Mari kita perhatikan pada sebutir biji jagung yang ditanam perlahan-lahan akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tanaman jagung yang muda. Nah, dari tanaman jagung yang muda ini suatu saat akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang tinggi dan besar, serta akan menghasilkan bunga tongkol yang di dalamnya terdapat banyak biji-biji jagung yang berderet sepanjang tongkolnya. Oke, setelah kita menyimak video tersebut akan muncul pertanyaan ya dalam diri kita bahwa proses apakah yang terjadi dan bagaimanakah proses-proses ini bisa terjadi. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita akan belajar semuanya dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, atau panjang yang permanen dan bersifat tidak dapat balik atau irreversibel. Proses ini bersifat kuantitatif yang artinya dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Kemudian sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Contohnya pada saat bayi lahir hanya memiliki berat badan sekitar 3 kg dengan tinggi badan hanya sekitar 50 cm. Namun setelah dewasa memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi badan sekitar 60 cm. Nah, orang dewasa tersebut tidak akan berubah kembali menjadi bayi yang kecil. Contoh lain adalah pohon mangga misalnya, yang sudah tumbuh besar dan tinggi tidak akan kembali lagi menjadi kecambah yang kecil. Sebagai gambaran, pertumbuhan pada makhluk hidup dapat dilihat dari berubahnya dimensi atau ukuran dari makhluk hidup seperti panjang, tinggi, serta volumenya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan cenderung terlihat semakin besar, maka dari itu pertumbuhan bisa atau dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun beratnya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari pertumbuhan, yaitu terjadinya perubahan secara fisik dan dimensi atau ukuran, terjadinya peningkatan jumlah sel, terdapatnya penambahan kuantitatif individu, dapat dinyatakan dalam ukuran panjang, volume, maupun berat, dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dan bersifat terbatas yang artinya pada usia tertentu makhluk hidup itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang tidak terpisahkan karena seiring terjadinya pertumbuhan maka akan diikuti dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan, di mana proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif, yang artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan itu sendiri. Nah, setiap organisme dinyatakan dewasa apabila alat perkembangbiakan sudah berfungsi. Manusia dinyatakan sudah dewasa apabila alat perkembangbiakan secara kawin sudah berfungsi. Berfungsinya alat perkembangbiakan akan disertai dengan ciri-ciri kedewasaan lainnya, yaitu pada laki-laki tumbuhnya kumis, jakun, dan suara yang membesar, sudah mengalami mimpi basah, dan pada wanita ditandai dengan tumbuhnya payudara dan mengalami proses menstruasi. Sedangkan pada tumbuhan yang sudah dewasa mampu menghasilkan bunga, buah, dan biji. Nah, itu adalah perkembangan pada tumbuhan maupun pada manusia dan hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 kegiatan ya pada tumbuhan. Yang pertama
yaitu pembelahan sel. Yang kedua yaitu pembesaran sel. Yang ketiga yaitu diferensiasi sel. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang pembelahan sel. Pembelahan sel yaitu sel akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan dua sel anak. Dari dua sel anak tadi akan membelah lagi dan akan menghasilkan 4 sel anak, dan seterusnya hingga terjadinya pertambahan jumlah sel. Kemudian apa itu pembesaran sel ya? Pembesaran sel yaitu pertambahan ukuran sel anak sebagai akibat bertambahnya substansi material dalam sel itu sendiri. Kemudian pembesaran sel ya, yaitu perubahan sel selama masa pertumbuhan hingga terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi tertentu atau mempunyai fungsi dan struktur yang berbeda, misalnya pada akar, pada batang, dan pada daun. Nah, kemudian kita akan mengetahui bagaimana struktur dari biji. Yang pertama ada yang disebut dengan biji dikotil, sedangkan yang kedua ada biji monokotil. Dikotil artinya memiliki 2 keping biji, sedangkan kalau monokotil memiliki 1 keping biji. Sebagai contoh, untuk tanaman atau untuk biji dikotil, di sini ada tanaman kacang. Di bagian yang paling luar ada yang disebut dengan selaput biji. Kemudian keping bijinya disebut dengan kotiledon. Di bagian dalam ada yang disebut dengan embrio. Nah, di bagian embrio ini terdiri dari plumula atau bakal daun, kemudian ada radikula atau yang disebut dengan bakal akar. Bagian embrio yang terdapat di atas kotiledon disebut dengan epikotil. Sedangkan bagian embrio yang terletak di bawah kotiledon itu berarti disebut dengan hipokotil. Untuk contoh tanaman monokotil, kita ambil biji jagung. Pada biji jagung terdapat endosperm atau endosperma, kemudian ada kotiledon, dan di dalamnya ada yang disebut dengan embrio. Bagian embrio juga sama, terdiri dari radikula dan juga plumula. Pada perkecambahan, biji yang belum berkecambah disebut dengan fase dormansi atau fase istirahat, atau bisa juga diartikan sebagai fase tidur. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam biji, prosesnya disebut dengan imbibisi. Sehingga embrio yang terdapat di dalam biji akan mengalami pembesaran. Setelah air masuk ke dalam embrio, maka si embrio akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan gibberellin dan memberikan sinyal kepada lapisan halus yang disebut dengan aluron. Gibberellin di sini juga berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selain itu, aluron akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan hormon yang disebut dengan amilase. Amilase berarti berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Maka terjadilah proses metabolisme di dalam biji, sehingga menyebabkan terjadinya perkecambahan. Setelah berkecambah, maka di sini ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama ada yang disebut dengan epigel. Epigel ditandai dengan letak kotiledon yang ikut ke atas permukaan tanah. Dan yang kedua disebut dengan hipogel. Tipe perkecambahan hipogel ini ditandai dengan letak kotiledon yang tetap berada di dalam tanah. Nah, itulah yang disebut dengan tipe perkecambahan pada tumbuhan.
Adapun faktor-faktor pendukung perkecambahan antara lain air, oksigen, suhu, dan cahaya. Air untuk mengaktifkan enzim, sedangkan oksigen untuk oksidasi sehingga menghasilkan energi untuk metabolisme pada biji sehingga dapat menghasilkan atau dapat berkecambah. Kemudian suhu optimum sangat diperlukan untuk aktivitas enzim. Apabila suhu terlalu tinggi akan mempengaruhi aktivitas enzim dan dapat mengalami denaturasi enzim. Dan apabila suhu terlalu rendah pun dapat mempengaruhi aktivitas dan kerjanya enzim. Nah, cahaya sebenarnya fungsinya untuk fotosintesis. Namun cahaya yang terlalu tinggi dapat merusak hormon, terutama hormon auksin. Di mana hormon auksin ini adalah hormon untuk pertumbuhan ini sendiri. Sehingga pada perkecambahan disarankan atau tidak perlu adanya cahaya yang berlebih atau tidak membutuhkan cahaya dalam proses perkecambahan. Nah, itu adalah faktor-faktor pendukung dalam perkecambahan. Nah, sekarang perbedaan epigeal ya dan hipogeal, yaitu tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Perbedaan di sini di mana pada perkecambahan epigeal terutama untuk tumbuhan dikotil, sedangkan pada perkecambahan hipogeal khususnya untuk tanaman monokotil. Nah, letak perbedaan keduanya ini yaitu di mana pada tanaman atau pada tanaman dikotil ya yang dengan tipe perkecambahan epigeal ini, di mana hipokotilnya dan kotiledonnya akan ikut berangkat ke atas permukaan tanah. Nah, fungsinya ini di mana terlihat bahwa ada kotiledonnya masih melekat pada hipokotilnya. Fungsinya ini bahwa kita tahu yang dijelaskan tadi ya, bahwa fungsinya ini untuk memberikan cadangan makanan sementara kepada tanaman ini sebelum daun terbentuk sempurna untuk melakukan fotosintesis. Nah, kita lihat pada hipogeal, perbedaan antara epigeal dan hipogeal. Pada hipogeal ya terlihat bahwa epikotilnya ya epikotilnya tetap berangkat ke atas ya, sedangkan ya kita lihat kotiledonnya itu dia akan tetap berada di dalam tanah dan hipokotilnya pun akan terbentuk memanjang ke dalam yang akan membentuk akar dan memanjang keluar yang akan membentuk batang. Sehingga letak perbedaan keduanya itu di mana bahwa kotiledonnya pada epigeal terangkat ke atas permukaan tanah, sedangkan pada hipogeal tetap berada di dalam tanah. Nah, sekian perbedaan antara perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal, sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan pertama ini. Materi pada pertemuan pertama kita berakhir di perkecambahan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua nanti tentang pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari pertumbuhan dan perkembangan ini sendiri. Oke anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diingat oleh anak-anakku dan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar ya, karena dalam proses pelajaran hari ini mungkin materi tidak bisa tersampaikan semua, maka anak wajib tetap mencari sumber-sumber yang lain melalui internet atau melalui buku-buku yang ada. Oke, nanti di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.